Perkenalkan diri, nama saya Melisa Fitriani dari kelas 9E. Ingin presentasikan sebuah buku yang berjudul Ibu Suratang yang diterbitkan oleh Kiblat, memiliki halaman 44, tahun terbit 2019, penulis Adi Persi. Buku ini menceritakan tentang seorang anak yang dianiaya oleh keenam kakaknya. Keenam kakaknya sudah menikah, sedangkan Syarang saja yang belum. Orang tuanya sedang meninggal dikarenakan sakit. Jadi warisan dari orang tuanya hanya berupa rumah tua kecil kayaknya. Karena kakaknya tidak ingin memiliki rumah tua itu, akhirnya mereka memberikan kepada Ibu Suratang. Pada suatu hari, Ibu Suratang menemukan seorang bapak-bapak yang sedang memancing di sungai. Bapak-bapak itu sedang marah dikarenakan tangkapannya bukan berupa ikan besar, tapi berupa ikan yang sangat kecil. Ketika hendak menginjaknya, Ibu Suratang menghentikannya. Dia bilang, ikan kecil itu untuknya saja. Akhirnya bapak-bapak itu pun memberikan ikan kecil itu kepada Ibu Suratang. Dia memberi ikan kecil itu nama Lengli. Dia mengurus Lengli dan tak lupa untuk memberinya makan. Tapi tahun demi tahun pun berlalu. Akhirnya Ibu Suratang sudah memiliki ikan yang sangat besar. Lengli sudah berukuran kaki orang dewasa. Sekarang dia sudah bisa memiliki kolam ikan sendiri di belakang rumahnya. Ketika dari mulut ke mulut pun, akhirnya sang kakak tahu bahwa Ibu Suratang memiliki ikan yang sangat besar. Ketika itu, kakaknya bukan menanyakan tentang keadaan Ibu Suratang, tapi dia malah menanyakan kapan ikan besar itu akan dimasak. Ketika Ibu Suratang tidak ingin memberikan ikan tersebut, akhirnya mereka hanya bisa marah-marah dan pergi meninggalkan Ibu Suratang yang sedang menangis. Sesudah itu, Ibu Suratang pun pergi meninggalkan rumah. Dan pada akhirnya keesokan harinya, sang kakak pun membuat rencana untuk menangkap ikan besar tersebut. Sesudah itu, mereka pun dengan senang mengambil ikan tersebut dengan sangat kencang dan akhirnya dipasak dan dimakan bersama-sama. Ketika pulang, Ibu Suratang kaget karena Lengli menghilang dari rumah. Ia melihat kolamnya kosong, tidak ada ikan sama sekali. Ketika melihat darah yang bercucuran di mana-mana dan berdirinya di depan rumah sang kakak, dia pun menanyakan kepada sang kakak bahwa ikan tersebut sudah mereka makan dan mereka pun melemparkan kepala ikannya. Ibu Suratang sangat sedih dan akhirnya dia pun mengubur Lengli di depan rumah. Ketika menyadari, suatu malam dia menemukan sebuah cahaya yang begitu terang dari kuburan. Dan keesokan harinya dia menemukan sebuah pohon emas yang dibuahi permata. Dan di situ juga akhirnya Ibu Suratang pun menjadi orang yang paling kaya di desanya. Ketika menyadari berita besar tersebut, akhirnya sang kakak pun dengan sangat menyesal meminta maaf kepada Ibu Suratang bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu salah. Dan akhirnya mereka pun hidup bahagia selamanya karena Ibu Suratang sudah memaafkan keenam kakaknya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata yang diucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.